Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu bersyukur atas semua nikmat Allah yang begitu banyak telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Dan nikmat iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang wajib kita syukuri. Karena nikmat iman dan Islam itulah alhamdulillah kita di pagi ini kembali berjumpa di majlis ilmu bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala. Salawat ring salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah alaihi Kita panjatkan puja-puji dan kita juga mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk salawat dan salam dilimpahkan untuk keluarga beliau dan juga para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang juga insya Allah kala akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sahabat Majlis Keluarga Indonesia, alhamdulillah di pagi ini kita dipertemukan kembali dalam sebuah majlis ilmu di pagi ini yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan wasilah majlis ilmu inilah mudah-mudahan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allah akan mudahkan bagi kita jalan untuk menuju surga. Karena hidayah ilmu begitu sangat penting untuk kita miliki, dan juga ilmu yang diberikan oleh para guru kita melalui kajian-kajian ilmu. Mudah-mudahan jadi wasilah untuk kita semua untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang bukan Allah, pagi ini di kajian Asmaul Husna, insya Allah akan kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas dalam beberapa episode sebelumnya. Kajian yang mudah-mudahan kita bisa menuntaskan eh, sifat-sifat Allah yang agung ini. Dan kita sudah menginjak sebuah tema tentang Allah itu Maha Kekal Al-Baqi. Dan juga kita doakan para guru kita, wabil khusus guru kita Ustaz Al-Jabari, mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kesehatan untuk beliau, keberkahan dalam hidupnya bersama keluarga, dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwahnya. Dan kita semua juga jamaah yang dimuliakan Allah yang hadir maupun yang belum sempat hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus sehatkan kita untuk terus beribadah kepadanya, dan juga keberkahan dalam berkeluarga, keberkahan dalam beramal soleh, dan semuanya yang menjadikan kita termasuk orang-orang bertakwa. Tentu keistiqomahan menjadi hal yang sangat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang istiqamah wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang istiqamah itu memang sangat dinanti oleh kita semua ya. Keistiqomahan dalam beramal soleh, keistiqomahan dalam melakukan kebaikan, dan salah satu kebaikan adalah hadir dalam hadis ini. Assalamualaikum, Saudari Al-Jambari, kaifa asbahtum? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Asbahna ala fitratil Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jamaah Allah, kita siapkan diri kita karena insya Allah akan disampaikan lanjutan tema tentang Asmaul Husna ini, dan kita sudah menginjak tema Al-Baqi saja. Allah Nah, kekal. Dan tentu setiap kali disampaikan kajian tentang Asmaul Husna ini memang selalu guru kita mengingatkan bagaimana kita berakhlak sebagaimana Asmaul Husna gitu ya. Dan inilah pentingnya tidak hanya ngaji teoritis, tapi bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memahami Allah Maha Kekal, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tafadhol masykur Ustaz. tayyib. Syukran jazakumullahu khair. Mata Allah fi kulli hayatukum ya Ustaz. Amin, amin. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MKI? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya ingat ngajar TK itu kapan? 2000, enggak. 96 kayaknya saya masih ngajar tuh, eloquence. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. Allahumma amin. Kita haturkan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar senantiasa kita, seluruh pembina, pengurus, dan keluarga kita senantiasa Allah SWT tidak hanya berikan hidayahnya, tetapi juga inayah, iradah, kudrah, dan iradahnya, dan terlebih ma'unahnya, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang istiqamah menjalankan keislaman hingga kita menjemput husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita libatkan juga saudara-saudara kita di Palestina, baik yang di Yordan, di Syria, di Mesir, yang kurang lebih sekitar ada 84 juta. Kalau saya nggak keliru dengar kemarin dari calon presiden Pak Ustadz Mahmud, itu nggak bisa kembali lagi ke Palestina. Dan orang yang sudah keluar pasti nggak akan pernah dikasih sama Zionis. Itu artinya mereka hanya bisa berangan-angan untuk bisa kembali. Tetapi merujuk kepada apa yang dilakukan Rasulullah SAW di Hudaybiyah, maka kita bisa melihat bagaimana mereka menghimpun kekuatan, menyatukan hati, mengkonsolidasikan setiap jiwa untuk kemudian bisa, Allahu a'lam, menjadi Fathu Gaza, seperti sebagaimana Fathu Mekah. Jadi ada waktu yang memang dibuat tentang sedemikian yang insya Allah Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi saksi sejarah. Wallahu a'lam, kalau menurut beberapa cabaran-cabaran tentang nubuatan Rasulullah SAW di beberapa hadis, itu waktunya tidak lama lagi, mungkin sekitar 6 tahunan lagi. Nah, berarti kita harus siap menyambut kebaikan-kebaikan umat di dalam apa yang kita upayakan. Tentu ini menjadi bagian yang Anda mengambil sebagai penonton atau ambil peran sebagai pemain. Gitu. Pagi ini disclaimer-nya adalah bagian yang setelah kita mohonkan supaya kita bisa istiqomah sampai menyebut husnul khotimah, berkumpul bersama keluarga di surga. Ada disclaimer yang harus saya sampaikan bahwa saya bukan ahli Asmaul Husna, akan tetapi hanya sekedar membaca dan mengulas kembali apa yang disampaikan oleh para ulama tentang Asmaul Husna ini. Yang paling paham tentang Asmaul Husna adalah Allah sendiri,
Dan kita tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling paham tentang apa yang sudah hadir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita mencoba untuk meneladani apapun yang datang dari Allah. Jika Allah punya sifat itu, lantas kita bagaimana? Karena pentingnya dalam beberapa kajian akidah, akhlak, akidah kita makin kokoh kepada Allah, maka akhlak kita makin mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mari kita pahami sama-sama bahwa ada begitu banyak teladan, ada banyak contoh yang kemudian Allah Maha Kekal yang di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-88. Ada yang berkenan mau baca? Monggo silahkan. Allahu Akbar. Surah 28 ayatnya yang ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Jadi dikatakan bahwa segala sesuatu pasti binasa. Jadi kalau Allah SWT sudah mengatakan bahwa kullu syai'in halik, ya, pasti binasa. Kecuali Allah. Artinya Allah Al-Baqi yang abadi, yang tidak akan hilang, tidak akan sirna, dan kekal, abadan abada, sedangkan kita seluruh makhluk adalah fana. Kemudian dikatakan oleh Allah SWT, maka janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain, dan tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah, dan baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kita semua kembali. Semua ya Anda akan binasa kecuali Allah Ta'ala, karena Allah Al-Baqi. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa Al-Baqi adalah wajib wujudnya yang jika ditinjau dari sisi masa depan, kesinambungan, maka kalau ditinjau dari sudut kelampauan, dia disifati atau dinamai sebagai Al-Qadim. Maka dengan demikian sebagai Al-Baqi, Allah adalah Dia yang wujudnya berkesinambungan ke masa depan tanpa akhir. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami, karena Allah mencipta segala yang ada. Alam semesta ini berawal dari sesuatu yang padu, lalu dikembangkan dengan kekuatan serta energi yang maha dahsyat. Bapak Ibu bisa sama-sama kita lihat di surat yang ke-21, surah Al-Anbiya, ayatnya yang ke-30. Iya udah. Mangga teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ya. Jadi ketika terjadi ledakan maha dahsyat yang menurut perhitungan para astronom terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, maka tercipta sebuah materi, ruang dan waktu dalam ukuran yang menakjubkan, yang terpelihara sampai sekarang. Artinya secara makrokosmik Allah SWT sudah menguasai alam raya ini dalam penjagaannya. Dan yang pasti karena alam semesta nanti beserta isinya hadir karena diciptakan oleh Allah Taala, dan jadi awalnya menjadi dari tidak ada menjadi ada,
maka semua yang tercipta suatu saat akan mengalami kematian. Di dalam surah Ar-Rahman, ya, ayat 30-an. Alhamdulillah masyaitan rajim. Kullu man 'alaiha fan. Seluruhnya pasti binasa. Maka tidak ada lagi yang kekal selain Allah Al-Baqi. Bagaimana mungkin Allah tidak akan kekal? Ya, fana, padahal dia sendiri pencipta dan pemilik kekekalan. Artinya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Baqi hanya bersandar kepada Allah yang Maha Kekal, apa yang kita bisa lakukan? Maka sekali lagi saya hanya sekedar mengingatkan diri sendiri dan kepada kita semua, yuk banyakin amal yang kita nggak tahu dari amal mana yang kemudian kelak akan menolong kita di dalam kita menimbang apa yang kita kerjakan atau apa yang kita dapatkan di akhirat kelak. Artinya kalau kita masih belum punya amalan-amalan andalan, ayo kita mulai susun dari sekarang sampai kepada akhir kematian kita. Wakaf Quran mungkin, atau kalau kita paham begini, amal soleh itu kan pasti menemani kita setelah kematian. Jadi Rasulullah SAW kan menyatakan bahwa ketika seorang anak Adam meninggal dunia, maka putus amalnya kecuali dengan tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak soleh yang mendoakan. Itu contoh praktis yang paling gampang adalah nyumbang mushaf Al-Quran ke masjid. Dibaca atau tidak dibaca, itu satu saat ada orang yang entah berapa puluh tahun lagi mungkin tumpukan Al-Quran itu dibaca. Atau kita sekedar mengajarkan doa-doa sederhana pada anak-anak kita, anak cucu kita. Atau menanam pohon yang manfaat bagi banyak orang. Saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu itu memang sengaja dipagar tanamin pohon sirih gitu ya, supaya bisa diambil oleh orang. Itu bahkan ditulis di situ, silahkan ambil bagi yang memerlukan daun sirih pandan, sehingga orang nggak perlu lagi ke pasar tapi cukup bertetangga dengan kita punya punya itu. Mungkin ada apotek hidup di depan rumah kita, sehingga pada saat kita membutuhkan sesuatu ada semua. Bisa pakai pot, bisa pakai hidroponik gitu ya, tergantung kita ini buat jadi manfaat. Nah kemudian ada orientasi yang harus kita lakukan bersama, yakni mengutamakan kekekalan. Ketika Allah Al-Baqi, kita utamakan akhirat. Di dalam surah An-Nahl, surah 16, ayat yang ke-96, kita harus sadar bahwa dunia ini fana, sehingga hati kita tidak terpaut pada harta, jabatan, atau popularitas. Kita saksikan akhir-akhir ini betapa lisan yang tidak terjaga itu menyebabkan orang menjadi merugi. Bahkan kita paham bahwa peruginya seseorang itu kadang-kadang bagian yang membuat kita menjadi ruginya tidak hanya di dunia, tetapi juga rugi di akhirat, karena bagian yang kita sebut sebagai kerugian yang kekal. Waliyatubillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita memahami bahwa kekekalan adalah bagian yang Allah SWT hadirkan, yakni kekekalan, maka perbanyak amaliyah kita yang kemudian membuat setiap kita menjadi tahu bahwa amal saya ini akan dibawa ke akhirat. Di dalam An-Nahl 96 tadi saya bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah adalah bakal. Artinya ketika kita belanja, ya, kita belanja, Bapak Ibu menemani keluarga belanja,
Niatkan bukan untuk sekedar kesenangan pribadi, tapi untuk jaga kesehatan agar lebih banyak ibadah. Saat bekerja, niatkan apa yang halal, yang diridhoi Allah, bukan semata hanya prestis. Jadi ketika berusaha pun bukan hanya sekedar memberikan eh, bagian-bagian yang beruntung untuk kita sendiri, tetapi cobalah kemudian untuk menghadirkan manfaat atau nilai lebih dari apa yang kita eh, miliki. Salah satu contoh misalnya eh, dengan mengkonsumsi eh, herbal yang kami eh, Jaringan? Iya, jaringan. Sepertinya iya, sepertinya iya teh. Ada balik lagi. siapa yang Jaringan mau udah follow? sempat terputus tadi. Oh, alah. Biasa itu. Baik. Jadi ketika kita paham bahwa apa yang Allah SWT sediakan untuk kita, maka kita manfaatkan dari sisi mimpi atau orientasi kita. Di surat 28 ayat 77, jelas sekali. Dan ini sering sekali dibahas karena memang ayat ini ayat gacauan untuk kemudian membuat kita menjadi orang yang fokusnya jangan sampai kemudian keliru. Jadi betul-betul Allah SWT membahasakan dalam konteks apa yang kita persiapkan ini untuk kepentingan akhirat kita. Ayat itu menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, raihlah apa yang Allah SWT sediakan di negeri akhirat. Tapi jangan lupakan bagian yang ada di dunia, silahkan dinikmati. Jadi ketika Allah SWT menyatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, orientasikan kehidupanmu lebih kepada kehidupan di akhirat. Walatan sanati minat dunia, dan jangan lupakan bagian kenikmatan yang ada di dunia. Maka berbekalnya kalau kita potong ayat itu sampai di frasa yang pertama, kita coba pelajari juga di surat yang ke-59, surah Al-Hasyr, ayat yang ke-18, yang setiap Jumat pasti diingatkan oleh para khatib. Yang kita semua tahu bahwa ayat itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Karena kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang kekal yang kecuali setiap kita hadirkan ketakwaan kita dan berbekalkanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan untuk kita, maka kitalah yang diwajibkan untuk mempersiapkan diri. Jadi berbekal yang dimaksud di situ adalah bagian yang amalnya sudah secukup apa. Artinya gini, dalam sehari berapa ayat yang sudah dihatamkan? Memang orang lain nggak perlu tahu, tapi setidaknya kita secara pribadi ada orang-orang yang ketika dia ahli di bidangnya dan dia hanya fokus kepada bagaimana meraup keuntungan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan pribadi, tetapi dia lupa bahwa berpikir untuk orang lain adalah bagian yang seringkali membuat kita harus berpikir ulang tentang segala sesuatu. Dalam membuat perencanaan misalnya, saya adalah orang yang seringkali teledor di dalam menentukan hitung-hitungan atau budgeting. Karena biasanya semua dilakukan ikhlas lillahi ta'ala tanpa memperhitungkan soal nanti dapat berapa dan seterusnya. Karena sejak tahun 2003
saya berusaha untuk menghilangkan orientasi dunia saya karena ada satu keyakinan yang terus-menerus Allah SWT berikan jalannya, yaitu kalau kita nggarap akhirat, pasti Allah jamin dunia kita. Tapi bukan berarti terus lantas kita menjadikan agama ini atau dakwah ini sebagai komoditi. Tapi lebih kepada bagian yang kalau kita niatkan ini adalah bagian dari amal kita, maka ada begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa jangan pernah menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, artinya dengan keduniaan. Dan banyak sekali orang yang disesatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala waliyadzubillah di dalam Al-Baqarah awal-awal sekitar belasan. Ada orang yang sengaja membeli petunjuk dengan kezaliman. Dan ini bagian yang setiap kita seharusnya mengembalikan orientasi kehidupan kita. Artinya gini, kalau ketika bersandar kepada sebuah tiang, kita akan sangat takut kalau tiang itu diambil karena ini akan membuat kita terguling atau terjatuh. Dan bersandar kepada sebuah kursi, takut kursinya diambil. Kalau kita akan mudah panik dalam hidup apabila kita bersandar pada sesuatu yang tidak pasti, pada kedudukan, bersandar pada harta, bersandar kepada penghasilan, bersandar pada kekuatan fisik, bersandar pada deposito atau sandaran-sandaran yang lain, padahal teramat mudah bagi Allah Ta'ala untuk mengambil semua yang kita sandari. Namun apabila kita hanya bersandar kepada zat yang maha menguasai setiap kejadian, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan ada kekhawatiran, tidak akan ada kesedihan. Ini yang kemudian supaya kita melakukan apa yang bisa terhitung kekal, maka tiap kita menjadi perlu. Uang nggak akan pernah kekal, kecuali dinafkahkan di jalan Allah dengan sepenuh keikhlasan. Sering disampaikan bahwa Rasulullah SAW bicara tentang rizki, itu bicara tentang yang jika dijadikan makanan, maka dia akan membusuk. Ketika dibelikan harta benda akan diwariskan. Jadi yang kita makan jadi kotoran, yang kita belanjakan jadi warisan, tetapi yang kita infakkan, yang kita nafkahkan akan menjadi kekekalan. Nah, kita berpikirnya yang mana? Jadi ilmu kita tidak akan kekal kecuali diamalkan, diajarkan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Salat kita akan binasa kecuali salatnya diniatkan semata-mata untuk taqarrub ila Allah. Begitu pula dengan saum, tidak akan bernilai apa-apa apabila tidak disandarkan kepada Allah. Syaratnya ibadah, kita tahu ada dua. Tetapi rukun ibadahnya menjadi harus kita pahami secara benar. Nah, saya kepengen ngecek nih Bapak Ibu, kan ngajinya udah lama ya. Rukun ibadah ada berapa dan apa saja? Coba, pengen tahu. Rukun ibadah ada berapa dan apa saja? Ada berapa sebutkan? Oh, langsung nge-googling atau pakai ChatGPT semua. Ayo, yang paling sering ngasih hadis, ngasih ayat, Dokter Farah. Kurang dong. Jangan, matiin dulu, Kak. Jangan, matiin dulu. Nah, kamu deh. Assalamualaikum, Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab ya, Ude. Ya. Rukun ibadah ada 3. Apa aja? Iman, ikhlas, dan ittiba. Ya. Atau kurang pas. Kurang pas. Teh Nadia bilang 3. Apa aja Teh? Keyakinan, pengharapan, dan rasa cinta pada Allah. Itu dia. Kurang 1 deh. 3-nya benar tapi 1-nya salah. Satunya.
Jadi rukun ibadah dihafalin ya Bapak Ibu. Rukun ibadah itu ada 3. Yang satu hub, mahabbah, kecintaan kepada Allah. Yang kedua khauf. Yang ketiga roja. Jadi mahabbah, khauf, roja ini jadi rukun ibadah. Kalau kita tidak punya salah satu dari 3 itu atau cuma 2 yang selama ini kita tahu khauf dan roja udah, tapi hubnya nggak ada. Ini bagian yang kemudian harus kita ya kalau bicara itu ya rasanya sih semua perlu muslim madani nih untuk kita bisa belajar dari awal gitu ya. Nah ya betul, rukun ibadah 3 ya, mahabbah, khauf dan roja. Nah Dr. Farah perlu ikut muslim madani nih sama keluarga ya. Jadi ketika kita paham bahwa Allah sebagai tujuan dan pusat cinta kita, pusat takut kita, pusat harap kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka menyelesaikan seluruh persoalan itu kalau kita kembalikan kepada Al-Baqi, selesai sebetulnya. Permasalahannya adalah kita seringkali mengandalkan keinginan pribadi, alias kita berlindung di balik hawa nafsu kita. Ketika memutuskan seolah-olah kita melibatkan Allah, ketika memutuskan sesuatu kayaknya udah dapat petunjuk banget sama Allah, padahal yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan. Hati-hati itu. Jangan sampai kita kemudian melakukan sesuatu kita berlindung di balik kata-kata insya Allah ini udah benar gitu ya, tetapi yang diambil keputusannya salah. Jangan sampai kebolak-balik begitu ya, maka pemahamannya harus benar. Mari kita lihat sama-sama di surat yang ke-25, surah Al-Furqan, ayatnya yang ke-23. Yuk, siapa yang mau baca, monggo, silahkan. No, Dek. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kan ngeri banget ya, kalau kemudian Allah Ta'ala berfirman seperti itu. Artinya, ada begitu banyak amal pekerjaan dilakukan manusia, besar maupun kecil, yang tidak memiliki bekas dan manfaat sedikit pun, tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Artinya kalau kembali kepada Al-Furqan 23 tadi, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ada artinya nggak amal yang kita kerjakan? Nggak ada. Waliyadzubillah. Artinya jangan pernah merasa gagah, jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa bahwa apa yang jadi legitimasi kesalahan kita menjadi sebuah kebenaran. Hati-hati. Ya. Kata Rasulullah SAW, istaghfar, minta hujah dari hatimu. Artinya ketika hati kita tidak sedang dalam emosi memutuskan sesuatu, tidak sedang dalam keadaan marah memutuskan sesuatu, tentu kita pahami bahwa keputusan-keputusan yang kita lakukan itu betul-betul untuk akhirat kita. Bisa jadi mungkin harus mengorbankan kepentingan kita atau mengorbankan kebahagiaan kita. Tetapi ada begitu banyak orang yang kemudian berlindung di balik kata-kata yang menurut saya agak menyesatkan. Kita semua berhak bahagia. Tunggu dulu, bahagia itu bukannya ada di surga nanti ya. Kalau Rasulullah SAW menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Berarti ada ketidaknyamanan yang harus kita emban di dunia kan. Bukan sekedar hanya memuaskan hawa nafsu saja. Bukan keberhasilan dari sisi dunia saja. Ketika Allah SWT cabut rasa kasih, rasa cinta kita yang tumbuh kemudian menjadi kebencian, wow. Jangan-jangan setan sedang bersemayam di tubuh kita, yang kemudian
statement-statement setan ini bagian yang kemudian membuat kita, kalau kemarin dibahas sama Teh Nadia, surat 6 ayat 112, mereka memberikan bisikan-bisikan yang halus. Bahkan kalau kita lihat bagaimana narasi yang dibuat oleh iblis ketika menyampaikan bisikan khutwat minasyaitan itu. Sebagai seorang penasehat, kata iblis, sebagai seorang penasehat, saya cuma nasehatin doang ya. Luar biasa narasinya. Saya cuma nasehatin doang. Loh. Tapi penasehatnya sendiri itu sudah punya sifat iblis. Jadi ablasa, jadi disesatkan kita semua. Menjadi bagian yang, ya kalau kita tahu, tunggu dulu. Apapun yang kita putuskan, ini untuk akhirat saya maslahatnya. Gitu. Jadi jangan kemarahan didahulukan, jangan emosi didahulukan, tapi pikirkan betul matang-matang apa yang menjadi bagian dari apa yang kita putuskan. Artinya kalau kita jadikan Allah sebagai tujuan, ingin kekal dalam kebaikan, maka ketika misalnya kita umroh misalnya, gitu ya, beberapa tahun ke belakang, Agi menemukan satu peristiwa menarik ketika sedang umrah di depan Multazam, terjadi keributan antara dua orang. Salah seorang dari mereka ngotot ingin terus berdoa, sedangkan yang lainnya ingin terus dapat bagian yang untuk berdoa juga. Tiba-tiba ada orang yang ngebentak, cepat doanya, sekarang jatahnya orang lain. Seolah-olah tempat Multazam itu tempat yang satu-satunya orang bisa mencari kepastian atau memperbesar kemungkinan terkabulnya doa di Multazam. Padahal kita tahu kalau Allah mengabulkan sesuatu, kalau Allah menghadirkan sesuatu, maka ada 3 cara Allah SWT untuk kita bisa pahami. Ada yang seketika, begitu diminta, begitu dikasih. Ada yang ditunda sama Allah SWT, bahkan ada yang diganti. Nah, kalau kita kemudian bagian yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang kita bergantung kepadanya, maka terus mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, jika ini satu kebaikan untukku, untuk keluargaku, untuk umat, untuk akhiratku, maka lakukan sesuatu supaya saya bisa menangkap dengan kepekaan hati. Kalau memang ini ada ketidakbaikan, maka jauhkan aku dari apa yang engkau hindarkan aku daripadanya. Ini bagian yang kemudian semakin diminta berhenti orang tadi, orang yang dibentak tadi malah terlihat semakin khusyuk dan terus merampat ke dinding. Padahal kalau kita bicara tentang Multazam itu tidak hanya langsung persis di antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah itu Multazam. Tetapi orang yang berdoa menuju kepadanya sejurus pandang itu pun juga sudah bagian dari Multazam. Artinya kalau ditariknya orang yang tengah berdoa ini sampai hampir terjatuh, maka adu mulut terjadi tidak terelakkan, maka orang yang ditarik tidak terima mendapat perlakuan kasar tersebut. Mengapa kamu berbuat kasar ke saya? Kamu ini nggak tahu diri, yang ingin berdoa di sini bukan nggak cuma kamu, saya juga katanya. Saya jauh-jauh datang ke sini untuk berdoa, saya rindu kepada Allah. Tapi kenapa tega-teganya aku berbuat kasar kepada aku? Yang rindu sama butuh Allah kepada yang rindu dan butuh kepada Allah itu bukan cuma kamu. Saya juga sama, saya bukan jauh-jauh datang ke sini untuk memenuhi panggilan Allah. Maka dua-duanya saling terdiam, termenung dan saling pandang. Kalau Allah tujuan kita, mengapa kita sampai bertengkar? Nah, kadang-kadang kita begitu. Ngotot untuk sesuatu yang kita anggap kita benar, tetapi padahal saling menyakiti itu bagian yang kemudian harus kita hindari. Jadi sesudah bicara tersebut, keduanya berpelukan dan saling minta maaf. Indah sekali. Artinya kalau Allah SWT lembutkan setiap hati seperti itu, Masya Allah. Masya Allah. Dan kejadian ini terjadi persis di depannya Agim. Dan ketika itu nggak bisa ngomong apa-apa selain mengucapkan tasbih dan takbir. Hati terpesona dengan kekuasaan Allah dalam bolak-balikan hati hamba yang beriman. Awalnya saling benci, kemudian nggak lama dengan sepetikan jari,
Itu menjadi saling menyayangi. Dan hikmah yang terbesar dari kejadian langka ini, apapun yang akan dilakukan Allah, gitu ya, apapun yang dilakukan Allah membuat kita menjadi paham bahwa pasti ada buah kebaikan. Dan setiap masalah yang dikembalikan kepada Allah, dia pasti akan terselesaikan dengan baik dan tidak akan berlarut. Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Kita ini ciptaan Allah, yang menguasai segenap masalah adalah Allah, yang paling tahu kebutuhan kita adalah Allah, yang layak menjadi tujuan hidup kita adalah Allah. Semua kejadian ada dalam genggaman Allah, maka apapun yang diputuskan oleh Allah SWT pasti yang terbaik bagi kita. Dan Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Maka yang membuat hidup kita ruwet kadang-kadang penuh konflik yang tidak terselesaikan adalah ketika kita lebih mengedepankan hawa nafsu serta kepentingan diri daripada aturan dan kehendak Allah. Karena begini, dimanapun dan kapanpun selama kita lebih memperturutkan hawa nafsu, maka selama itu pula hidup akan sengsara. Sayangnya, kita lebih percaya kepada kemampuan diri yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dahsyatnya pertolongan Allah. Kadang-kadang kita merasa sok bisa mengatasi ini semua padahal kita butuh Allah. Maka jangan heran kalau bila ada masalah yang senantiasa membelenggu dan menenggelamkan kita, masalah itu nggak akan selesai kecuali kita berserah kepada Allah SWT. Artinya, menjadikan Allah SWT pada orientasi awal itu bagian yang kemudian sejatinya tidak ada masalah yang tidak membawa kita kepada kebaikan. Pasti semuanya baik. Artinya, saya pernah membahas tentang saya mencintai masalah. Karena dengan masalah itu membuat kita menjadi punya amal. Di dalam surat 67 ayat yang kedua Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Kita semua hafal tuh ahsanu amalan. Amal terbaik yang muncul dari kita adalah yang Allah tunggu dalam konteks ketakwaan. Jadi kalau pengen bahagia dalam hidup, jadikan Allah sebagai tujuan dan cita-cita hidup kita. Pengen keluarganya harmonis, sakinah mawaddah warahmah, jadikan aturan Allah dan Rasulnya sebagaimana pedoman hidup berkeluarga. Sebagaimana asma Allah al-baqi, aturan yang datang dari Allah pun kekal nilai kebenarannya. Dan tidak akan melenceng. Begitu selamanya. Seharusnya. Artinya seseorang yang menjadikan Abdul Baqi, dia adalah hamba dari al-baqi, maka seharusnya dia tidak akan memalingkan pandangannya kepada aturan yang fana dan tidak sempurna. Dia tidak akan berpindah selain tujuan, selain berusaha untuk istiqomah dalam menapaki jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dia hanya akan berhenti manakala telah sampai di tempat tujuan, yaitu kampung akhirat. Maka bahagia itu nanti di akhirat, bukan di sini. Jadi hati-hati dengan jebakan-jebakan yang Allah SWT hadirkan. Itu. Spiritnya Al-Baqi ini bersemangat menjalankan amal soleh. Pemaknaan al-baqi ini akan memotivasi kita untuk melakukan amal-amal yang manfaat bagi manusia yang lain. Amal yang bisa tetap mengalir pahalanya walaupun kita meninggal. Dan Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya, illa bitalatin. Sedaqatun jariyah, ilmu fayan taubih, waladun soleh ya doa. Ada anak soleh yang mendoakan. Dan ini, hadis riwayat Muslim ini mendorong saya menjadi bisa bicara di depan Bapak Ibu semua. Karena inilah yang kemudian saya berusaha untuk, kalau Bapak Ibu saya tidak punya banyak amal, kalau Bapak Ibu saya tidak punya banyak ilmu, maka saya bisa menjadi bagian yang ketiga yang menyelamatkan beliau berdua untuk kemudian Allah SWT akan kumpulkan kami di surganya sekeluarga. Maka kalau di keluarga kita tidak ada yang soleh, tidak ada yang setaat kita, maka bersyukurlah bahwa kita sangat boleh jadi dijadikan oleh Allah SWT sebagai pembawa kunci surga. Maka siapa yang harus mulai? Kita dulu. Kan surah At-Tahrim ayat 6 jelas ya. Ku anfusakum, diri kita dulu. Wa ahlikum nar, baru kemudian orang lain. Dan keluarga itu bagian dari orang lain yang di luar kita. Bahkan dalam riwayat yang lain pun Rasulullah SAW menyatakan sungguh di antara amal kebaikan seorang muslim yang ditemui setelah meninggal yaitu ilmu yang disebarkan, anak soleh yang ditinggalkan, mushaf yang diwariskan atau ilmu yang dituliskan, masjid yang dibangun, rumah singgah untuk Ibnu Sabil yang didirikan, atau 6, sungai yang dialirkan untuk kepentingan orang banyak,
atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika dia sedang sehat atau masih hidup, dan semuanya akan ditemuinya setelah meninggal. Jadi kalau pagi-pagi kita sudah melihat tebaran-tebaran titipan, ya, baik yang dari bank riba maupun dari bank syariah atau dari platform-platform yang eh, saya nggak tahu apakah ada keinginan untuk supaya nggak ketahuan sama UD, pakai apa, pakai platform-platform yang sifatnya umum gitu. Padahal ya urusan riba itu bukan urusan sama saya, urusan riba itu urusan sama Allah, gitu ya. Anda boleh menyimpannya dari saya, tetapi Anda tidak akan bisa selamat dari Allah. Waspadalah, kata Bang Nabi, Allah yarhamnya. Maka ketika nyawa kita masih di kandung badan, jangan pernah disia-siakan amanah yang datang dari Allah itu. Kecuali dalamnya ada amal soleh yang tercatat. Kan menjadi sangat indah ketika kita bisa meninggalkan sesuatu yang berharga bagi generasi setelah kita, sehingga walaupun tubuh ini sudah habis ya di kalang tanah, maka nama baik pun tetap abadi dalam kenangan karena karya-karya dan kontribusi positif kita. Kok kebayang di saya program kajian MKI Muslim Madani itu akan menjadi panjang, dan setiap kita harus berani tuh ngambil fakta kesepakatan bahwa saya akan mengikuti 12 pelajaran awal dan kemudian melanjutkan dengan bagian yang berikutnya gitu ya. Artinya jangan angin-anginan gitu. Pas pertama doang dapat struktur konstruksi yang dibangun di pemahaman dasar Islam, kita menjadi berantakan tuh. Jadi bagaimana bangunan Islam ini bisa kokoh kecuali kita membangunnya dengan benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli hukma wa lahiqni bisolihin, kita lihat surah Asy-Syu'ara di ayat 83 sampai 85, surah 26, ya, kita akan menemukan bahwa waj'alni lisanan sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Minta kepada Allah, berikan kepadaku hikmah, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang soleh, jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, jadikan aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini bagian yang kalau kita perhatikan, ada seorang yang bernama Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha dalam bukunya Suwar min Hayati Sahabah, terjemahan Indonesia-nya ada Surah Sahabat. Beliau berkisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansor, yaitu Uwaimir bin Zaid bin Qais, disebut sebagai Abu Darda. Satu malam sekelompok orang bermalam di rumah Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah SAW. Dengan sangat baik beliau menjamu tamu-tamunya dengan makanan hangat. Sayangnya Abu Darda tidak memberikan mereka selimut ketika hendak tidur, padahal waktu itu udaranya dingin sekali. Biar aku tanyakan mengapa dia tidak memberikan kita selimut, kata salah seorang tamunya. Tidak perlu, sanggah yang lain. Namun orang ini bersikeras. Dia pergi menemui Abu Darda. Sampai di depan pintu kamar, terlihat olehnya Abu Darda tengah duduk ditemani sang istri. Keduanya tampak kedinginan karena tidak memakai selimut. Maka tamu ini nggak berani nanya, ya, balik lagi ke teman-temannya. Keesokan harinya dia bertanya, saya melihat Anda sama dengan kami melewatkan dingin tanpa selimut. Kemana saja kekayaan dan harta benda yang selama ini Anda miliki? Abu Darda kemudian menyatakan bahwa kami punya rumah di kampung lain, itu di akhirat. Gitu ya. Setiap kali memperoleh harta, kami langsung mengirimkannya ke sana. Seandainya masih ada yang tinggal di sini berupa selimut, tentu sudah kami berikan kepada tuan-tuan. Selain itu, jalan ke rumah kami yang baru itu sulit dan mendaki. Karena itu membawa barang seringan mungkin, gitu ya. Sebisa mungkin kami tidak mau bawa yang berat-berat. Artinya kalau kita memahami bahwa ada begitu banyak yang akan membebani kita, maka memang sengaja Abu Darda meringankan beban agar lebih mudah dibawa. Pahamkah Anda? Kata orang itu yang nyari selimut itu menjawab, iya, saya paham.
Jadi sebelum memeluk Islam, Abu Darda ini dikenal dermawan, jujur, dan zuhud. Dia termasuk saudagar yang terkemuka di Madinah. Dia menghabiskan sebagian besar umur dalam perniagaan. Bahkan sampai Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya hijrah ke Madinah ketika Islam sudah meresapi jiwanya, Abu Darda ini kedermawanan dan kezuhudan sosok mulia ini makin menjadi-jadi. Jadi hampir semua hartanya dinafkahkan di jalan Allah. Hanya sebagian kecil saja yang mereka nikmati dan sekadar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Ada orang yang kemudian punya harta sebegitu banyak, punya rumah sebegitu banyak, punya aset tanah sebegitu banyak. Tetapi ketika dihinakan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi bagian yang waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah tutup aib kita sampai akhir hayat kita. Ada satu pesan di dalam surah As-Saff, surat 61. Ada yang berkenan baca ayat 10-12-nya? Tafadhol. Surat 61 ayat 10 sampai 12. 12. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Abu Darda paham itu dan tahu itu dan praktek. Jadi ketika kita tahu bahwa konsekuensi dari bisnis yang dijanjikan itu bukan lagi uang yang akan didapatkan, tapi ampunan dan surganya Allah, maka ketika kita nawarin di grup Tijaro, di grup besarnya MKI, nawarin ini nggak ada yang beli, nawarin ini nggak ada yang beli, nawarin ini nggak ada yang beli. Sejatinya ketika kita menawarkan itu dan nggak ada yang beli, maka sejatinya Allah sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Kurang apa jadi? Maka terus saja tawarkan. Ya. Ketika tidak ada yang beli, maka ini bagian yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan ketika paham Abu Darda tentang konsekuensi dari bisnis yang dijanjikan tersebut, bukan lagi uang, tapi ampunan dan surganya Allah yang beliau cari. Artinya saking semangatnya siang malam Abu Darda mencurahkan segenap pikiran jiwa raganya demi meraih keuntungan besar di akhirat, maka semua dilakukan selalu dia tempatkan dalam kerangka bisnis dengan Allah. Kita simak ucapannya beliau. Kebaikan bukanlah karena banyaknya harta dan anak-anakmu, tapi kebaikan sesungguhnya adalah apabila semakin besar rasa santunmu, semakin bertambah ilmumu, dan kamu berpacu menandingi manusia dalam mengabdi kepada Allah. Abu Darda sangat memahami bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha kekal, sehingga perniagaan dengannya akan menghasilkan laba yang kekal dan tidak akan pernah hilang. Lalu apa saja yang kita butuhkan? Kaitkan segala amal perbuatan dengan Allah sehingga pahalanya kekal, dan semua amal yang tidak diniatkan atau dikaitkan dengan Allah maka akan terputus dan tidak bernilai ibadah. Perbanyak amal soleh karena kita tidak tahu amal yang mana yang bikin kita masuk surga sebagai tabungan kita di akhirat. Kekalkan harta dengan menafkahkan harta di jalan Allah. Kekalkan ilmu dengan menuliskan, mengajarkan, dan mengamalkannya. Kekalkan persaudaraan di jalan Allah dengan gemar silaturahim dan menghilangkan segala sebab lahirnya permusuhan. Dan semua yang ada di dunia sementara sifatnya, jika telah tiba waktunya nanti semua akan binasa kecuali Allah Al-Baqi. Maka tidak layak kita menyadarkan diri dan menggantungkan harapan kecuali kepada zat yang maha kekal. Ketika Anda punya sumber penghasilan, jangan pernah kemudian kita tahu bahwa Allah SWT sedang memberikan harapan-harapan kepada kita. Yang kita minta apa? Keuntungan dunia atau surga? Maka nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa, yang penting dapat surga. Tetapi buat orang yang greedy, kadang-kadang dia masih mengikuti hawa nafsunya. Ya kalau bisa dapat dunia sama surga, emang kenapa? Kan gitu. Ada satu doa di dalam surah Al-Furqan, ayat yang ke-65 dan 66. Bapak Ibu bisa baca, kita bisa sama-sama baca. Temu? Surat 65, 65, 66. Surat Kita 5. baca surat 25 ayat 65 ayat 60.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha saat mustaqarra wa muqama. Wahai Rabb kami, jauhkan azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Artinya kalau kemudian salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah ditutupnya aib, keburukan, kesalahan, dan dosa-dosa kita sehingga tidak tampak di hadapan manusia kecuali kita sendiri yang membukanya. Kemudian dia mencurahkan nikmat itu dengan membuka pintu tobat selebar-lebarnya sepanjang siang dan malam, maka ada satu stiker yang menggelitik hati saya untuk reshare kepada Bapak Ibu semua, yaitu jika engkau tak mampu beribadah dengan tahajudmu seperti para ulama, maka perbanyaklah istighfar, maka engkau akan mulia di antara para pendosa. Jadi siapapun bisa masuk ke dalam pintu tobat. Dan Rasulullah SAW kan jelas ya menyatakan bahwa kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Seluruh manusia pasti punya salah dan sebaik-baik orang yang bersalah maka dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau kita pelajari, coba Bapak Ibu iseng, apa manfaat istighfar? Wow, banyak banget. Banyak banget. Fadilah istighfar itu banyak banget. Kalau Allah berkenan menghapuskan segenap dosa dan kesalahan setiap hamba, maka tidak akan tampak ya, pada hari diungkapkannya kesalahan. Terakhir, kita sama-sama buka At-Taghabun surat 64, ayatnya yang ke-9. Ya udah. Enggak. At-Taghabun ayat 9. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keberuntungan dengan ditutupnya aib-aib kita dan kemudian Allah tidak tampakkan kesalahan kita dan Allah berikan ampunan kepada apa yang setiap kita lakukan dalam kesalahan dan Allah selamatkan keluarga kita. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalifah dan kita berbagi rahmat. Tafadhol Mas Kurya. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan tadi ayat yang dibaca terakhir ya dalam satu Al-Qur'an ini menjadi pengingat untuk kita semua karena kunci untuk mendapatkan surganya Allah adalah pertama beriman dan beramal soleh gitu ya. Iman tanpa amal soleh itu tidak mungkin bisa dipisahkan ya. Iman dan amal soleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan kita untuk terus beramal soleh, terus mengerjakan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah putus-putus. Baik jemaah Allah, masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat dengan guru kita. Silakan kita manfaatkan momen waktu ini untuk sama-sama berbagi rahmat. Mungkin sharing, bertanya, ataupun hal-hal yang mungkin bisa mengingatkan kita untuk melanjutkan apa yang sudah kita tadaburi di Al-Baqi ini. Allah Maha Kekal. Ketika semua yang ada di dunia ini adalah akan hancur, tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi, yang Maha Kekal, sehingga kita tidak akan menjadikan semua yang kita miliki ini menjadi begitu sangat melekat gitu ya, karena memang sebenarnya akan hancur dan yang abadi adalah amal-amal soleh kita. Kan itulah mari sama-sama jadikan apa yang kita miliki itu menjadi sebuah amal. Apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah amal yang insya Allah akan abadi. Allah akan jadikan semuanya menjadi pahala yang abadi hingga akhir kelak. Silakan, ada yang ingin bertanya? Nggak harus nanya, sharing juga nggak apa-apa. Silakan sharing, boleh. Bu Baoli ya, silakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya mau bertanya mengenai amalan-amalan. Maksud kan ada yang bilang bahwa mungkin kita nggak bisa puasa seperti ahli puasa. Jadi kita coba punya amalan kayak yang super power ya kita gitu. Nah, misal kayak juga misal baca Al-Quran. Mungkin kadang ketika saya baca Al-Quran itu saya takut cuman membaca tapi tidak mengerti gitu kan. Ustaz. Jadi kadang menunda membaca atau membaca surat-surat itu lagi yang agak mengena di saya gitu. Sedangkan orang bilang kayak, kan semua Al-Quran itu istimewa, kenapa harus pilih-pilih atau kenapa kamu lebih suka ini daripada itu. Itu bagaimana mengakalinya Ustadz dan mohon pencerahannya. Baik, bismillah. Wassalamualaikum ala rasulillah. Cari amalan-amalan kunci itu sejatinya kalau kita pelajari gampang. Pertanyaan saya, kemarin saya minta Oli untuk daftar ke Muslim Madani, udah daftar belum? Oh, belum. Ustadz. Ayolah, nanti kita pelajari di sana Iya, lebih siap. detail. Ya, ajak siapa aja, teman kuliah juga boleh, guru di sekolah juga boleh, ada wali murid atau siapapun lah, whoever. Jadi amalan-amalan yang membuat kita kalau berdakwah ngajak orang itu dan orang itu mendapatkan hidayah, masya Allah, pahalanya multi level, apa namanya multi level pahala itu. Ada orang yang hebat dalam puasanya, bisa nggak Oli beli air minum dalam kemasan, kemudian sediakan pada saat mereka mau buka puasa. Bisa. Hadirkan itu. Kita akan dapat pahalanya orang yang berpuasa. Bisa nggak beli kurma sukari Libya yang 3 kilonya paling cuma 100.000, bawa ke masjid. Pas deket-deket mau maghrib. Gitu. Atau sekarang kan pakai jasa kurir online apa segala macam. Bisa ada di tangan itu. Gitu. Lakukan itu. Gitu. Yang saya lakukan begitu. Punten bisa tanya Mbak Astuti deh. Astuti ada nggak? Ada tuh. Mbak Astuti jadi saksi tuh. Saya selalu ngirim setiap berapa pekan gitu ya, kalau beli tolong kirim kurma, tolong kirim ini, tolong kirim ini, gitu. Ke masjid ini, ke masjid ini. Gitu. Jadi hanya sekedar karena saya sudah nggak bisa lagi saum karena kondisi ginjal saya udah parah, ya udah saya nyari pahalanya orang yang saum. Ketika saya tahu bahwa di Masjidil Haram itu banyak orang-orang soleh yang senantiasa mendawamkan Al-Quran, maka saya wakaf Qurannya tidak ke masjid. Saya beli Al-Quran, kemudian bawa ke masjid, tapi sambil saya lihat mana yang sedang tilawah. Mana yang sedang tilawah, saya deketin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada hadiah. Kalau dia bilang hadiah, pasti semua orang di belahan bumi manapun tahu bahwa hadiah itu adalah pemberian. Udah, begitu hadiah, dia taruh itu punyanya masjid, kemudian yang ini dibawa pulang sama dia. Sehingga dibawa pulang itu kan bagian yang, kalau kita katakan ya, kita lagi umroh, tiba-tiba ada orang ngasih Al-Quran. Kira-kira impresi yang kita sampaikan ke tetangga kita atau ke orang kita gimana tuh? Amazed nggak? Ngerasa bahwa, ih ada orang lo ngedatengin aku ngasih Al-Quran. Dan ini buat aku. Kan, wow. Nah, kalau yang memberi itu adalah kita. Gitu. Jadi udah punya ancang-ancang gitu. Atau gini, Oli di tempat yang sekarang perbanyak kira-kira apa yang bisa di apa di share gitu. Apa yang kira-kira bisa dinikmati bareng-bareng? Kuaci misalnya, Oh, ya. iya, iya. Kuaci itu kenyang nggak pegel gitu kan ya. Tapi manfaat yang banyak dari orang iseng apa segala macam makan kuaci, siapa yang bawa nih? Si Oli, akhirnya apa? Oh, si Oli yang suka bawa kuaci. Nah, bawa kuacinya itu membuat kita menjadi, itu kan kalau kita pelajari kuaci yang kita makan itu, entah itu dari bunga matahari, entah itu dari apapun gitu ya, pokoknya kuaci itu
membuat kita menjadi asam aminonya sama antioksidannya bagus itu. Dan kalau ada orang yang terjaga karena amalan kita, ya soalnya apa? Kuaci itu murah tapi banyak gitu kan. Atau banyak banget sih amalan. Coba menurut Oli apa kira-kira kalau di lingkungannya Oli yang kira-kira saya bisa manfaatin tuh ini gitu. Keide nggak apa? Ya, paling kuaci sih Ustadz, soalnya Nah, saya juga suka kuaci kan. do it Salah satu jadi. gitu. Kita bisa sharing sama orang, kita wah, insya Allah. Dan sekali tiramisu susu nggak apa-apa lah. Kan ada Ya, yang keluar baru tuh, maca ya. ya. Sama Udah itu apa? juga. Sama Oh, cuit gitu ya. udah. Nggak apa-apa gitu. Sharing sama teman-teman gitu. Seru tuh gitu. Gitu ya Oli ya. Ya, Cari Ustadz. cari kira-kira apa nih gitu. Karena gini, kepengennya gini. Begitu Oli nggak ada di komunitas itu, biarkan orang mengenang Oli sebagai orang yang. Nah, itu titik-titiknya isi sendiri. Ketika misalnya kita, misalnya ada satu lingkungan di kita nggak nyaman karena arisannya suka ngomongin orang. Kita nggak ikut arisan karena nggak mau ngibahin orang. Kita nggak mau kumpul karena nggak ada manfaatnya buat kita. Kita nggak mau kumpul karena mungkin mereka kalau ngumpul tuh ya cuma senam-senam apa tabola bali gitu ya. Terus apa pucu-pucu lah apa segala macam gitu ya. Mendingan saya menarik diri dari itu yang nggak manfaat. Saya tak ngaji aja di rumah. Tapi ketika ada kesempatan untuk kita ngumpul, misalnya kayak kemarin 17-an, bisa nggak beli alpukat satu, beli nangka itu satu kotak kecil gitu, terus kemudian kita bikin mutiara, kita bikin puding dengan berbagai macam pola, kita bikin puding susu, terus kita suwir-suwir kayak apa, kayak seolah-olah kayak kelapa gitu ya, kayak puding kelapa, terus kemudian kita tambahin apalah yang kemudian seger-seger itu, tambahin es gitu, kasih stevia supaya mereka nggak manis banget gulanya, atau kalau mau agak kecoklatan pakai eh, onunanya Tenadia atau apa lagi bikin itu. Setiap kali ada acara kita bikin itu, setiap kali ada acara kita bikin itu, setiap kali ada acara kita bikin itu. Kira-kira kalau kita nggak ada, jadi omongin orang ya? Diomongin orang. Itu loh oli-oli yang mana? Itu yang suka biasanya bikin es campur dikit. Oh iya, 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 isinya puding semua ada. Ini apa sih? Diomongin semua. Ini mana nih biasanya ada kuaci nih. Si Oli mana? Ah, jadi kenangan yang kemudian membuat kita jadi, oh jangan-jangan malaikat nyatat amal kita karena amal-amal kita yang kecil-kecil yang sedikit-sedikit tapi powerful. Nah, cari yang mana? Maka tadi saya bilang kalau nggak bisa berlomba dengan para ulama dengan tahajudnya, kita masih bisa berlomba perbanyak istighfar di antara pada pendosa. Gitu ya, Li ya. Yang lain monggo. Siap udah, thank you. Barakallah deh. You're welcome. Dan Nadia apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah terkait kita mendamaikan saudara-saudara kita yang berselisih gitu. Al-Hujurat ayat 10 kalau nggak salah. Ya. Udah gimana ya caranya atau sejauh mana kita bisa ikut campur gitu kan kadang ini udah nggak usah ikut campur kayak gitu dikasih taunya gitu. Sementara kan Allah nyuruh gitu udah jelas ada di ayat Al-Quran. Sejauh mana sih kita harus terus boleh nggak sih kita bohong pura-pura ngasih hadiah ke si A ini dari si B terus ke si B ini dari si A kayak gitu gitu boleh nggak sih kayak gitu tapi nanti pas ketahuan bohong gitu kayak gitu gimana ya udah yang aman. Baik. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Tauriyah boleh? Boleh. Itu tauriyah. Tauriyah itu boleh. Apa istilahnya bawang putih gitu. Nah dia kan pernah jadi sekretaris ya. Kalau di apa namanya perusahaan itu yang terima telepon kan sekretaris ya. Rasulullah SAW itu pernah kedatangan seorang dengan tergopoh-gopoh. Ya Rasulullah, sembunyikan aku. Maka Rasulullah SAW melihat orang ini adalah orang beriman yang dia kenal. Maka Rasulullah SAW suruh dia masuk ke rumahnya Rasulullah SAW untuk sembunyi. Nggak lama datang segerombolan
ya, yang kemudian tanya ke Rasulullah SAW, ya Muhammad, kau lihat si Fulan nggak lewat sini? Rasulullah SAW berdiri. Semenjak aku berdiri, aku nggak lihat siapa-siapa. Rasulullah SAW sedang berbohong kan? Tapi beliau sedang menyampaikan kebenaran, bukan dengan berbohong. Sejak aku berdiri, aku tidak melihat siapapun kecuali kalian. Benar sih omongannya. Tapi apakah pertanyaan itu dijawab dengan benar sama Rasulullah SAW? Dijawab dengan diplomatis. Jadi kalau misalnya gini, Tete jadi sekretaris istilahnya gitu ya, di depan kita bos kita, gitu ya. Ketika nerima telepon eh, dengan PT ini apa segala macam, selamat siang bisa dibantu dengan Nadia, gitu. Terus eh, halo, eh, Pak Direktur ada, oh mau bicara dengan Pak Direktur dari Pak siapa ini? Sebut nama dia. Oh Pak siapalah, sebut Pak Johan misalnya. Oh Pak Johan. Terus direktur kita mendengar Pak Johan langsung ngasih kode begini. Kita langsung ngomongnya begini. Tadi saya lihat beliau ada di ruangannya Pak. Sekarang saya belum lihat. Nanti kalau saya lihat beliau saya kabari untuk kontak Bapak. Boleh? Bohong nggak itu? Yang tadinya ngelihat terus dibuang mukanya terus ngelihat ke tempat yang lain. Tadi saya lihat, sekarang nggak lihat. Bohong nggak? Enggak Enggak. bohong. Sedang menyampaikan kebenaran. Jadi begitu pula saya sering menggunakan kilah-kilah atau dalih-dalih dengan tauriah itu yang kemudian misalnya teman-teman nari ngajakin kumpul. Itu begitu saya menghindar, saya biasanya saya benturkan dengan paling gampang adalah, wah sore nih bro, aneh ada acara keluarga. Mereka paham tuh, kalau ada acara keluarga berarti yang siapa yang mesti dipentingin? Ya keluarga lah. Gitu. Maka ketika keluarga yang harus didahulukan, maka saya biasanya suka ngelaknya begitu. Kalau teman-teman hari udah ngumpul gitu, aduh, ini pasti cipika-cipiki lagi, pasti ngondek-ngondek lagi, pasti nari-nari lagi nggak jelas gitu lah. Ngapain saya ngaji selama ini gitu? Habis waktu buat yang nggak penting. Maka saya katakan ya, saya lagi ini ada lagi ngumpul nih sama keluarga. Padahal yang ngumpul sama keluarga ya saya pulang ke rumah ya ada keluarga di rumah. Gitu. Bohong nggak? Enggak. Menyampaikan kebenaran, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita ngasih hadiah, itu dari si A, ini dari si B, segala macam. Yang sana kasih hadiah, yang sini kasih hadiah. Dan itu terjadi di beberapa situasi dan itu dibolehkan. Begitu ketahuan kita yang ngasih, ini mah bohong. Itu bagian yang kemudian, saya pernah lakukan itu di SMA kalau nggak salah. Di SMA, si ini kirim salam. Insya Allah, lagi berantem, nggak diminta maaf, cuman gengsi aja mau ngomong. Iya kak, gitu. Yang satunya sama juga, dapat salam. Wah sih salam-salam, esek, bilang kayak gitu kok apa, bla 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 segala macam ini itu. Ya dia meminta maaf tapi sungkan, nggak enak hati, udah lama, cuma masalah salah paham gitu doang lah. Terserah dia mau terima mau enggak, tapi paling tidak kita sudah melunturkan kebencian di antara keduanya. Dan begitu ini nanti obrolan itu jadi omongan panjang gitu. Dulu si Nadia nih Kang bohong nih. Tapi karena bohongnya Nadia, kita alhamdulillah kita jadi islah gitu kan. Itu jadi amalan kita juga teh. Gitu. Insya Allah. Tapi mesti main cantik sih. Wallahu alam. Syukron deh. Afwan. Barakallah. Di chat Yang lain. ada Ustaz, di chat Bunda Dwi nanya nih. Baik. Bagaimana menguatkan hati agar tekun dan bersabar dalam syiar? Menyampaikan walau satu ayat, seringkali fisik sudah sangat lelah dan sakit. Tapi mentalitas hayu, maju terus, pantang mundur untuk agama Allah. Sampai orang yang sekitar harus mengingatkan, menjaga kesehatan. Enggak apa-apa. Mainkan terus selama semangatnya masih ada. Jadi kalau kita menguatkan hati, gini aja pertanyaan ke diri kita sendiri. Emang udah tahu amal yang diterima sama Allah yang mana? Kalau jadi Ibnu Mas'ud bilang begini, ini boleh jadi status ya, jadiin catatan buat Bu Dwi. Saya Dwi Sundari.
tanpa sukonco. Jadi beliau katakan begini, seandainya ada satu saja amal yang membuat saya pasti masuk surga, maka saya tidak akan ngamalin apa-apa lagi. Artinya apa? Ibnu Mas'ud tahu nggak ada amal yang sudah pasti diterima sama Allah SWT? Enggak. Maka dari itu, makanya kemudian apa yang bisa kita kerjakan, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada yang perhatiin bagaimana saya berusaha untuk jadi cari manfaat di setiap waktu kosong itu nggak tahu. Saya karena memang harus ngejar ketinggalan, istilahnya dosa masa lalu saya begitu banyak, maka saya kejar dengan saya nggak tahu amal yang mana yang bikin saya masuk surga. Mungkin dengan dakwah begini, mungkin dengan apalah membahagiakan orang dengan bercandanya, mungkin macam-macam gitu. Sehingga satu saat nanti orang akan mengenang saya dengan semua yang pernah saya berikan kepada mereka. Dan sekali lagi kita nggak pernah tahu amal yang mana yang bikin kita masuk surga. Gitu yuk. Wallahu alam. Baik, Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk ke jam 7 ya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Masalah. Mudah-mudahan jadi penyemangat kita untuk terus fastabiqul khairat gitu ya. Karena tadi diingatkan juga oleh guru kita dalam fastabiqul khairat itu ada 3 pondasi yang jadi rukun dalam ibadah, yaitu adalah mahabbah, kemudian hub dan roja ya. Dan syarat sahnya memang sebuah ibadah itu ada 2 hal yang penting yang harus kita lakukan adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah ittiba'ur Rasul ya, hanya mengikuti Rasulullah SAW berbagai macam ibadah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal yang Allah terima, dan kita tidak tahu apa amal yang Allah terima, maka perbanyaklah dalam kebaikan, pasti dapat khairat sekali lagi. Dan inilah tentu nasihat paling agung yang kita dapatkan di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita, dan jamaah bukan Allah, tentu jangan lupa untuk mengisipkan doa-doa kita dan saudara-saudara kita di Gaza ya. Dan salah satu dari amanah harta yang dititipkan pada kami di MKI, salah satunya akan kami juga salurkan kepada saudara kita di Gaza melalui sebuah yayasan namanya Golden Future yang juga dibina oleh guru kita Abah Ruli Renata ya. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا